Bayangkan terbangun di tengah hutan yang sunyi, namun mencium aroma bahan kimia yang mematikan. Sindikat itu mengira Pak Teguh hanyalah petani tua yang lemah. Mereka salah besar. Tanpa sadar, mereka telah membangunkan mantan agen intelijen paling berbahaya di Sumatera. Sebelum ketegangan dimulai, tolong absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saat itu pukul 4:47 pagi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2025. Di kedalaman pegunungan Bukit Barisan, Sumatera, Pak Teguh terbangun karena mencium bau aneh yang seharusnya tidak ada di sana. Baunya seperti bahan kimia tajam campuran pelarut industri yang bercampur dengan aroma alami getah pinus dan tanah basah sisa hujan. Dia membuka matanya di dalam kamar tidurnya yang berdinding papan kayu. Dia mendengarkan keheningan hutan yang dalam, yang hanya dipecahkan oleh suara angin yang bersiul di antara pepohonan. Namun bau kimia itu tetap bertahan merembes masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, seolah membawa peringatan bahaya. Jika kalian tinggal di daerah pedalaman Indonesia, kalian pasti mengenali bau asing itu. Bau yang tidak berasal dari ladang atau sawah. Bau buatan manusia yang menandakan bahwa sesuatu yang buruk sedang dimasak di dalam hutan. Mungkin kalian juga pernah melihat asap aneh yang keluar dari lembah di tempat yang biasanya hanya ada kabut embun. Mungkin kalian juga merasakan ketakutan itu. Rasa takut saat mengetahui bahwa sindikat narkoba sedang beroperasi di dekat desa kalian dan berbicara tentang hal itu sama artinya dengan menjemput kematian. Pak Teguh berusia 52 tahun. Rambutnya yang mulai memutih, dipotong pendek gaya militer. Tangannya kasar dan kapalan karena bertahun-tahun mencangkul tanah. Ada bekas luka vertikal sepanjang 3 cm di pipi kanannya yang tidak pernah dia ceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Dia mengenakan celana jeans pudar, kemeja flanel hijau, dan sepatu bot kulit tua yang sudah dipakainya selama 20 tahun. Dia bangun dari tempat tidur dengan gerakan yang presisi. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Seperti seorang pria yang terlatih untuk bangun dalam kondisi siaga penuh. Dia berjalan menuju jendela pondok kayunya. Pondok sederhana itu terletak di pinggiran desa Sukamaju, sebuah desa kecil berpenduduk 200 jiwa yang tersembunyi di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Apa yang tidak diketahui oleh para anggota sindikat yang beroperasi di pegunungan ini adalah siapa sebenarnya Pak Teguh. Dia bukan sekadar petani kopi tua yang sudah pensiun. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pria ini menghabiskan 15 tahun hidupnya melacak dan menghancurkan laboratorium narkoba di perbatasan bekerja sama dengan badan intelijen untuk membongkar jaringan produksi obat-obatan terlarang. Dan hal yang paling fatal yang tidak akan pernah mereka bayangkan sampai semuanya terlambat adalah bahwa pengetahuan mematikan itu kini akan menjadi mimpi buruk terbesar bagi sindikat naga hitam yang baru saja menguasai wilayah itu. Sebelum kita melanjutkan cerita menegangkan, ini tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Kami ingin tahu, di mana saja para pendengar setia kisah perlawanan ini berada. Pak Teguh berjalan ke dapur kecilnya. Dia menyalakan kompor gas, menaruh panci berisi air untuk menyeduh kopi. Sambil menunggu air mendidih, dia menarik laci tersembunyi di bawah bak cuci piring. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan hitam bersampul keras. Dia membukanya di atas meja kayu yang kasar. Halaman-halaman buku itu berisi catatan rinci selama 2 minggu terakhir. Tanggal, jam, koordinat, dan deskripsi aktivitas mencurigakan semuanya ditulis tangan dengan rapi. Tanggal 28 September, pukul 3.15 pagi. Asap kimia terdeteksi. Arah timur laut sekitar 4 km. Durasi 45 menit. Tanggal 30 September, pukul 2.40 pagi. 3 mobil bak terbuka tanpa plat nomor naik melalui jalan lama perkebunan. Lampu dimatikan. Tanggal 3 Oktober, pukul 5 pagi. Bau aseton dan eter yang sangat pekat tercium di lembah batu. Pak Teguh bukanlah orang yang paranoid, dia adalah orang yang metodis.
Selama 30 tahun dia bekerja sebagai spesialis lapangan. Awalnya sebagai insinyur pertanian, lalu direkrut untuk program pemberantasan ladang ganja dan koka. Keahliannya bukan hanya mengenali tanaman, tetapi melacak laboratorium klandestin tempat pengolahan narkoba sintetis. Dia terlatih untuk mengenali bahan kimia prekursor hanya dari baunya, mengidentifikasi pola lalu lintas pasokan logistik, dan membaca medan hutan. Dia telah melihat hal-hal yang mengerikan yang tidak pernah dia ceritakan. Dia pernah melihat laboratorium raksasa di tengah hutan yang mampu memproduksi tonan narkoba murni. Dia pernah melihat sungai yang mati total karena limbah racun buangan pabrik haram itu. Dan dia pernah melihat rekannya sendiri disiksa dan dieksekusi oleh kelompok bersenjata saat operasi mereka gagal bertahun-tahun yang lalu. Kejadian itulah yang membuatnya berhenti. Pak Teguh pensiun dini pada tahun 2008. Dia kembali ke kampung halaman mendiang istrinya di Sumatera, membeli tanah ini, dan mencoba hidup tenang. Istrinya Wulan meninggal karena sakit. Saat dia sedang bertugas jauh di dalam hutan, sebuah rasa bersalah yang terus menghantuinya. Kedua putrinya Sari dan Rina kini sudah dewasa dan tinggal di kota memohon agar ayah mereka hidup tenang di masa tuanya. Selama 17 tahun, dia berhasil menjalani hidup sederhana itu. Menanam kopi, memelihara ayam, memancing di sungai jernih, dan membaca buku di bawah pohon pinus. Namun sekarang, di bulan Oktober tahun 2025 perang yang coba dia tinggalkan kembali menemukannya. Air mendidih. Pak Teguh menyeduh kopi Arabica hasil tanamannya sendiri. Aroma kopi yang sedap bercampur dengan bau kimia busuk yang terus masuk dari jendela. Dia menyesap kopi pahit itu sambil menatap langit yang mulai terang. Dengan semburat oranye matahari terbit, dia tahu persis apa arti bau itu. Aseton eter asam klorida. Itu semua adalah bahan kimia prekursor yang digunakan untuk memproduksi sabu kualitas ekspor atau zat sintetis baru yang jauh lebih mematikan. Dia mengenali jejak kimia itu seperti seorang ahli anggur mengenali rasa minuman mahal. Dan sekarang proses mematikan itu terjadi di sini. Hanya beberapa kilometer dari rumahnya, meracuni udara yang dia hirup dan mengancam keselamatan 200 warga desa Sukamaju yang lugu. 3 minggu yang lalu, seorang pemuda desa bernama Budi, 19 tahun menghilang. Ibunya Buyati menangis keliling kampung mencarinya. 3 hari kemudian, Budi muncul kembali dengan membawa uang tunai 5 juta rupiah, pakaian baru, dan ponsel mahal. Dia berbohong kepada ibunya mengatakan bahwa dia mendapat pekerjaan mengangkut material bangunan untuk proyek villa di pegunungan. Pak Teguh langsung tahu itu bohong. Tidak ada proyek pembangunan villa di tengah hutan lindung saat musim hujan, dan tidak ada kuli bangunan yang dibayar 5 juta rupiah seminggu. Budi telah direkrut oleh sindikat sebagai pekerja kasar di laboratorium atau yang biasa disebut koki masak. Posisi yang sangat berbahaya dan bisa dibuang kapan saja. Mereka bekerja terpapar racun kimia tanpa masker pelindung. Banyak yang mati karena paru-parunya rusak atau meledak bersama pabriknya. Yang lain dieksekusi jika mereka tahu terlalu banyak. Seminggu kemudian, pemuda lain bernama Dedi juga menghilang dan kembali dengan cerita yang sama. Namun Pak Teguh melihat Dedi batuk-batuk parah, matanya merah dan kulitnya iritasi. Itu adalah gejala keracunan uap kimia. Saat itulah Pak Teguh mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan sindikat naga hitam mengubah desa Sukamaju menjadi kampung janda dan anak yatim. Dia tidak akan diam saja melihat anak-anak muda lugu direkrut untuk memasak racun. Dia membongkar kotak tua yang disegel di dalam lemarinya. Dia mengeluarkan peralatan lamanya. GPS genggam tahan air teropong penglihatan malam kompas militer dan peta topografi pegunungan yang sangat rinci. Selama 2 minggu terakhir, Pak Teguh melakukan apa yang disebut sebagai pengintaian wilayah. Dia keluar dari pondoknya jam 3 pagi saat seluruh desa tertidur lelap.
Dia menyusuri jalan setapak hutan yang dia kenal seperti punggung tangannya sendiri. Jalan tikus yang tidak diketahui oleh para penjahat pendatang itu. Dia mengamati, mencatat, dan menandai koordinat. Dia berhasil mengidentifikasi 5 lokasi mencurigakan dalam radius 8 km. Lokasi pertama Lembah Batu, 4 km ke arah timur laut. Ada aktivitas kendaraan malam hari dan asap kimia konstan. Terlihat struktur tenda militer kamuflase. Lokasi kedua Bukit Cadas, 5,7 km ke utara. Ada jalan tanah yang baru dibuka. Terlihat drum-drum biru kapasitas 200 liter sedang dipindahkan. Lokasi ketiga Jurang Pinus, 8 km ke timur. Suara generator listrik terdengar sepanjang malam dengan lampu sorot menyala di area tanpa listrik desa. Lokasi keempat Hutan Sengon, 6 km ke barat. Bau eter yang menyengat tercium dari jarak 500 meter. Dan lokasi kelima Punggungan Harimau, 7,4 km ke barat daya. Ada mobil pikap Gardan Ganda yang diparkir dengan formasi pertahanan. 5 lokasi terkonfirmasi. Berdasarkan pengalamannya, Pak Teguh memperkirakan setiap laboratorium bisa memproduksi antara 20 hingga 50 kg barang jadi per minggu. Jika di total 5 laboratorium ini bisa menghasilkan lebih dari 1 ton per bulan, jumlah yang cukup untuk membanjiri pasar gelap di seluruh Sumatera dan Jawa. Pada tanggal 6 Oktober, Pak Teguh mengambil keputusan paling sulit. Dia harus melaporkan ini, tapi dia tidak bisa percaya pada polisi lokal yang mungkin sudah disuap. Dia butuh bantuan dari satuan yang lebih tinggi yang tidak bisa dibeli. Pak Teguh harus menghubungi pasukan khusus dari Tentara Nasional Indonesia. Secara spesifik dia mengincar kelompok elit yang dikenal sebagai Tim Elang, yang kabarnya telah dikerahkan ke Sumatera sejak September untuk memerangi sindikat narkoba. Namun, dia tidak memiliki kontak langsung dengan militer aktif. Satu-satunya aset yang dia miliki adalah nomor telepon mantan rekannya di intelijen internasional James Sullivan, yang kini sudah pensiun dan bekerja sebagai konsultan keamanan. Pak Teguh berjalan kaki sejauh 8 km menuju desa tetangga yang memiliki sinyal seluler yang stabil. Dari sebuah kios telepon umum yang jarang digunakan, dia menekan nomor Sullivan di luar negeri. Panggilan itu diangkat pada dering ketiga. Suara Sullivan terdengar berat di ujung sana. Pak Teguh memperkenalkan diri, mengingatkan tentang operasi bersama mereka di perbatasan bertahun-tahun yang lalu. Ada jeda hening beberapa detik sebelum Sullivan merespons dengan nada terkejut. Dia mengira Pak Teguh masih sibuk menanam kopi di pegunungan. Pak Teguh langsung ke inti masalah. Dia menjelaskan bahwa ada laboratorium narkoba raksasa yang beroperasi kurang dari 5 km dari desanya. Dia telah mengidentifikasi 5 instalasi yang terkonfirmasi dan mungkin ada lebih banyak lagi. Estimasi produksi barang haram itu mencapai ratusan kilogram per minggu. Dia menegaskan bahwa informasi ini harus sampai ke tangan pasukan khusus Indonesia tanpa melalui saluran kepolisian lokal yang mungkin sudah bocor. Sullivan bertanya dengan nada serius, apakah Pak Teguh yakin dengan apa yang dia katakan? Apakah dia punya bukti kuat? Pak Teguh menjawab dengan tegas. Dia memiliki koordinat GPS pengamatan rinci pola aktivitas yang konsisten selama 2 minggu dan identifikasi bahan kimia berdasarkan penciuman ahlinya. Dia memperingatkan, jika tidak ada tindakan cepat sindikat, itu akan mengubah seluruh pegunungan menjadi zona industri narkoba. Sullivan menarik napas panjang. Dia meminta waktu 24 jam. Dia mengenal seorang kolonel di Mabes TNI, seorang pria yang jujur dan tidak bisa disuap. Sullivan memperingatkan bahwa jika Pak Teguh melakukan ini, dia akan menjadi target. Sindikat tidak pernah memaafkan informan. Pak Teguh tahu risikonya, tapi dia tidak akan mundur. Dia berjalan pulang ke pondoknya tiba saat matahari mulai terbenam. Dia makan malam sederhana nasi putih dengan ikan asin dan sambal. Lalu berbaring di tempat tidurnya menatap langit-langit kayu. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, dia merasakan adrenalin lama itu mengalir deras di dalam darahnya. Pukul 11 malam lewat 43 menit pada tanggal 7 Oktober.
Telepon satelit milik Pak Teguh yang tersimpan dalam kotak besi sejak tahun 2008 berbunyi. Nada dering itu terdengar asing di telinganya setelah sekian lama. Layar ponsel menunjukkan nomor yang diblokir. Pak Teguh mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar tegas dengan logat militer yang kental. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kolonel Arif, Komandan Tim Elang Satgas Operasi Sumatera. Dia mengatakan bahwa Sullivan telah menyampaikan informasinya. Kolonel Arif meminta konfirmasi koordinat dan tingkat ancaman. Pak Teguh menghabiskan 30 menit berikutnya memberikan laporan intelijen lengkap kepada Kolonel Arif. Koordinat tepat dari 5 laboratorium, jam aktivitas, deskripsi kendaraan, perkiraan jumlah penjaga bersenjata, rute pelarian, dan sumber air terdekat. Kolonel Arif mendengarkan tanpa menyela. Setelah Pak Teguh selesai, ada hening sejenak. Kolonel itu mengakui bahwa informasi Pak Teguh sangat cocok dengan potongan intelijen yang mereka kumpulkan. Sindikat Naga Hitam memang sedang memperluas produksi di wilayah itu. Kolonel Arif kemudian meminta satu hal. Dia bertanya, apakah Pak Teguh bersedia menjadi pemandu sipil dalam operasi penyerbuan untuk menghancurkan instalasi tersebut? Tanpa ragu Pak Teguh menyanggupi. Dia berkata bahwa dia mengenal hutan itu lebih baik daripada tentara manapun yang akan didatangkan. Kolonel Arif merespons dengan perintah taktis. Mereka akan memobilisasi 100 prajurit elit ke zona tersebut dalam 48 jam ke depan. Operasi akan dilaksanakan pada dini hari tanggal 10 Oktober. Dia memerintahkan Pak Teguh untuk tetap menyalakan telepon satelitnya dan tidak keluar dari propertinya. Mulai saat ini Pak Teguh berada di bawah perlindungan tidak resmi angkatan bersenjata. Harus bernapasnya. Dia baru saja berkomitmen untuk memandu operasi militer melawan sindikat paling berbahaya. Tidak ada jalan kembali. Dia bangkit berjalan menuju lemari kayu di sudut kamar. Dia membuka pintu rahasia di balik dinding lemari. Di dalamnya tersimpan benda yang tidak diketahui oleh siapapun di desa itu. Sebuah senapan berburu laras panjang, Remington kaliber 308 lengkap dengan teleskop jarak jauh. Senjata legal dengan izin perbakin yang dia perbarui secara berkala. Di sebelahnya ada sebuah pistol 9 mm dengan 3 klip peluru penuh. Pak Teguh membersihkan kedua senjata itu dengan metodis, memeriksa mekanismenya dan mengisi pelurunya. Jika sindikat mengetahui apa yang dia lakukan sebelum tim elang tiba, dia tidak akan mati tanpa perlawanan. 2 hari berikutnya berlalu dengan sangat lambat. Pak Teguh tetap di pondoknya berpura-pura normal saat menyapa tetangga yang lewat. Tapi setiap suara asing membuatnya waspada. Dia tidur dengan pistol di bawah bantal dan senapan yang sudah dikokang di samping jendela. Pada dini hari tanggal 9 Oktober, pukul 2:17 semuanya berubah. Pak Teguh terbangun karena suara mesin mobil yang mendekat. Dia melompat bangun, menyambar pistolnya, dan mengintip dari celah jendela. Dia melihat sorot lampu mobil menanjak di jalan tanah menuju pondoknya. Ada 2 kendaraan, mobil kabin ganda warna hitam tanpa plat nomor dengan kaca gelap. Mereka mematikan lampu 50 meter dari rumah dan parkir memblokir jalan keluar. Jantung Pak Teguh berpacu. Sindikat telah menemukannya. Seseorang pasti telah membocorkan informasi atau melihatnya mengintai. Dia bergerak cepat ke pintu belakang, menguncinya dengan palang kayu tebal. Dia berlari ke jendela samping dan melihat 4 orang turun dari mobil. Mereka membawa senapan serbu laras panjang mengenakan rompi taktis dan penutup wajah. Salah satu dari mereka memukul pintu depan dengan gagang senapan dan berteriak memanggil nama Pak Teguh. Menyuruhnya keluar dengan tangan di atas. Pak Teguh tidak menjawab. Dari posisinya di samping jendela, dia memiliki sudut tembak yang bersih ke arah 2 penyerang. Naluri tempurnya kembali secara otomatis. Dia menarik napas, mengontrol detak jantung, dan mengevaluasi situasi. 4 lawan 1. Musuh bersenjata senapan serbu otomatis. Dia hanya punya pistol dan senapan runduk. Dia tidak bisa memenangkan baku tembak terbuka.
Dia harus melumpuhkan ancaman dengan cepat, lalu melarikan diri. Penyerang itu kembali memukul pintu memberikan peringatan terakhir. Pak Teguh mengambil keputusan. Dia membuka jendela samping tanpa suara, mengarahkan pistolnya ke penyerang terdekat yang berjarak 8 meter. Dia menembak 2 kali. Suara letusan memecah keheningan malam seperti petir. Penyerang itu jatuh ke tanah berteriak kesakitan memegangi bahu dan dadanya. 3 temannya bereaksi instan berputar ke arah jendela dan memberondongkan peluru. Dinding kayu pondok itu hancur diterjang peluru tajam. Serpihan kayu beterbangan kaca jendela pecah berantakan. Pak Teguh menjatuhkan diri ke lantai merayap menuju ruangan lain sementara peluru mendesing di atas kepalanya. Dia berlindung di balik tembok bata bagian bawah rumah. Dia mendengar langkah kaki berlari di luar dan teriakan perintah untuk mendobrak pintu belakang. Pak Teguh tahu dia hanya punya hitungan detik. Dia menyambar senapan laras panjangnya dan mengambil posisi di jendela yang menghadap ke hutan belakang. Dia melihat 2 penyerang berlari menuju pintu belakang. Dia membidik menahan napas dan menekan pelatuk. Senapan berburu itu menyala keras. Peluru kaliber besar menghantam penyerang pertama tepat di dada. Dia tewas seketika sebelum menyentuh tanah. Penyerang kedua berhenti karena bingung mencari arah tembakan. Pak Teguh mengokang senapannya dengan cepat membidik lagi dan menembak. Penyerang kedua jatuh, kakinya hancur diterjang peluru. Dia berteriak merayap mencari perlindungan. Sekarang tersisa 2 orang. 1 terluka di depan pintu utama, 1 lagi bersembunyi di balik mobil. Tiba-tiba Pak Teguh mendengar mesin mobil dinyalakan. Mobil itu tancap gas berputar arah dengan kasar dan kabur menuruni bukit. Penyerang yang terluka di bahu mencoba bangun berlari terpincang-pincang mengejar mobil temannya sambil berteriak minta tolong. Tapi mobil itu tidak berhenti menghilang. Di kegelapan meninggalkan temannya yang terluka sendirian di tengah jalan. Pria itu sadar dia telah ditinggalkan. Dia berbalik ke arah pondok. Dengan putus asa mencoba mengangkat senapannya dengan 1 tangan. Pak Teguh keluar dari pintu depan, pistol terarah lurus ke kepala pria itu. Dia memerintahkannya untuk menjatuhkan senjata. Penyerang itu ragu sejenak. Rasa sakit dan takut terlihat jelas di matanya. Dia menjatuhkan senapannya dan jatuh berlutut. Pak Teguh mendekat menendang senjata itu jauh-jauh. Dia bertanya dengan nada dingin siapa yang mengirim mereka. Pria itu batuk darah dan menjawab bahwa Komandan Macan yang menyuruh mereka membunuh orang tua yang memata-matai operasi. Pak Teguh bertanya, berapa banyak pasukan yang dimiliki Komandan Macan? Pria itu menjawab tidak tahu pasti, mungkin 30 atau 40 orang yang tersebar di 5 kamp. Bukan 1 mobil tapi banyak. Bala bantuan sedang datang. Dia tidak bisa tinggal di sana. Dia berlari kembali ke dalam pondok, menyambar tas siaga yang sudah disiapkannya. Isinya air minum, makanan energi, peta kompas, telepon satelit, dan amunisi cadangan. Dia mengenakan jaket tahan air dan mengencangkan tali sepatu botnya. Dia keluar lewat pintu belakang, melihat sekilas mayat penyerang yang dia tembak tadi, lalu berlari kencang menuju kegelapan hutan pinus. Menjauh dari rumahnya, masuk semakin dalam ke pegunungan yang dia kenal lebih baik dari siapapun. Di belakangnya dia mendengar suara kendaraan berdatangan, teriakan-teriakan marah, dan cahaya senter yang menyisir area rumahnya. Dia berlari selama 30 menit tanpa henti. Mendaki lereng terjal, menyeberangi sungai kecil menggunakan jalur hewan yang tidak terlihat oleh mata awam. Akhirnya, dia berhenti di sebuah gua kecil tersembunyi di balik air terjun setinggi 4 meter. Dia masuk ke dalam gua, menyandarkan punggungnya ke dinding batu yang dingin. Napasnya memburu. Suara gemuruh air terjun menyamarkan segala bunyi dari luar. Dia mengeluarkan telepon satelitnya dan menghubungi Kolonel Arif. Panggilan tersambung setelah 20 detik. Pak Teguh melapor dengan suara tertahan. Dia diserang 4 orang.
2 netral, 1 terluka, 1 kabur. Dia meminta evakuasi segera karena sindikat sekarang tahu posisinya dan sedang memburunya. Suara Kolonel Arif terdengar tegang namun terkendali. Dia memerintahkan Pak Teguh untuk bertahan di posisinya. Kolonel itu memiliki tim pendahulu yang berada 30 km dari sana. Sebuah helikopter akan menjemputnya dalam 90 menit. Pak Teguh mengirimkan koordinat GPS-nya lalu mematikan telepon. Dia duduk di dalam gua, memeluk senapannya, menunggu dalam gelap sementara air terjun terus jatuh tanpa henti. Dan langit di luar mulai menunjukkan tanda-tanda fajar pada tanggal 9 Oktober. Waktu menunjukkan pukul 6:47 pagi. Pak Teguh mendengar suara khas baling-baling helikopter yang mendekat. Dia keluar dari gua, berdiri di area terbuka di samping air terjun dan memberikan sinyal dengan senter taktis ke arah langit. Sebuah helikopter tempur taktis dengan cat kamuflase hijau tua dan lambang TNI turun perlahan, menciptakan angin kencang yang menerbangkan dedaunan kering. Helikopter itu mendarat di tanah yang agak rata. Pintu samping terbuka. Seorang prajurit berseragam tempur lengkap melambaikan tangan menyuruhnya naik. Pak Teguh berlari sambil membungkuk di bawah putaran baling-baling lalu melompat naik ke dalam kabin. Di dalamnya ada 6 prajurit pasukan khusus tim elang. Mereka mengenakan seragam loreng digital rompi anti peluru tebal, memegang senapan serbu Pindad SS2 terbaru, dan wajah mereka dicat kamuflase hijau hitam. Salah satu dari mereka yang memiliki tanda pangkat kapten, di bahunya mengulurkan tangan. Dia memperkenalkan diri sebagai Kapten Bayu. Dia bertanya apakah pria di depannya adalah Pak Teguh. Pak Teguh mengangguk dan menjabat tangannya dengan erat. Helikopter segera lepas landas menanjak tinggi di atas pegunungan lalu berputar ke arah utara. Kapten Bayu memberikan headset militer kepada Pak Teguh agar mereka bisa bicara di tengah bisingnya suara mesin. Kapten Bayu menjelaskan situasi. Kolonel Arif sudah memberitahu mereka tentang kontak senjata di pondok tadi malam. Fakta bahwa Pak Teguh berhasil melumpuhkan 2 penyerang pasti membuat seluruh jaringan sindikat siaga 1. Mereka harus mengeksekusi operasi penyerbuan malam ini juga tidak bisa ditunda lagi. Pak Teguh melihat keluar jendela. Hutan lebat, jurang curam dan puncak bukit yang tertutup kabut terhampar di bawahnya. Kapten Bayu bertanya tentang kekuatan musuh. Pak Teguh menjawab bahwa musuh memiliki sekitar 100 orang di berbagai lokasi. Rencananya 100 prajurit elit akan dibagi menjadi 5 tim serbu. Mereka akan menyerang 5 lokasi secara serentak agar sindikat tidak bisa saling memberi peringatan. Setelah terbang selama 40 menit, mereka mendarat di sebuah pangkalan militer sementara yang didirikan di area perkebunan terpencil yang sudah dibersihkan. Tenda-tenda komando berdiri tegak. Kendaraan taktis lapis baja terparkir rapi, membentuk perimeter pertahanan dan puluhan tentara berpatroli dengan siaga. Pak Teguh turun dan langsung dikawal menuju tenda komando utama. Di dalam Kolonel Arif sudah menunggu. Pria berusia 48 tahun itu berbadan tegap, rambut cepak beruban, dengan bekas luka samar di wajah yang menandakan pengalaman tempur. Dia sedang menunduk di atas meja yang penuh dengan peta topografi. Dia mengangkat wajah saat Pak Teguh masuk. Dia menyambut Pak Teguh mengucapkan selamat datang di Satuan Tugas Tim Elang dan meminta maaf karena mereka terlambat mengevakuasi sebelum serangan terjadi. Pak Teguh mendekat ke meja peta. Dia berkata bahwa sindikat pasti punya mata-mata di desa yang melaporkan pergerakannya. Kolonel Arif mengangguk membenarkan. Intelijen mereka menyadap komunikasi musuh 2 jam yang lalu. Sindikat sedang memobilisasi bantuan. Jika pasukan tidak bergerak malam ini, musuh akan memperkuat pertahanan laboratorium dan itu akan menyulitkan operasi. Kolonel menunjuk 5 lingkaran merah di peta lokasi yang sudah diidentifikasi oleh Pak Teguh. Dia meminta detail taktis untuk setiap titik, medan pendekatan, jalur kabur, posisi penjaga, dan tata letak bangunan. Selama 4 jam berikutnya, Pak Teguh bekerja intensif bersama Kolonel Arif dan 5 kapten tim serbu. Dia menggambar rute rahasia di peta, jalan setapak yang jarang dilewati tebing yang bisa dipanjat,
dan posisi terbaik untuk penembak jitu. Untuk lembah Alpukat, Pak Teguh menyarankan pendekatan lewat sungai kering di selatan. Medannya berbatu, tapi mereka bisa menyerang dari ketinggian. Untuk Bukit Cadas, pendekatan terbaik dari utara melewati hutan pohon damar. Suara generator listrik musuh yang bising akan menyamarkan suara langkah kaki pasukan. Untuk Jurang Cemara ini adalah instalasi terbesar. Pak Teguh memperingatkan bahwa perlawanan akan sengit. Butuh 2 tim yang menyerang dari 2 sisi jurang secara bersamaan. Untuk Hutan Sengon, akses satu-satunya adalah jalan tanah. Jika pasukan memblokir jalan itu, musuh akan terperangkap. Dan terakhir, Punggungan Harimau. Lokasi terjauh dan paling berbahaya. Ada posisi pertahanan dan kendaraan taktis yang siaga. Kemungkinan besar ini adalah pos komando lapangan sindikat. Kolonel Arif mendengarkan setiap detail, mengajukan pertanyaan tajam, dan mematangkan rencana. Pukul 3 sore rencana final disepakati. 5 tim masing-masing berisi 20 prajurit akan menyerang 5 lokasi serentak pada pukul 2 pagi tanggal 10 Oktober. Pak Teguh akan memandu tim Alfa menuju Jurang Cemara, target terbesar. Sore harinya 4 helikopter tambahan tiba membawa 80 pasukan bantuan. Pangkalan itu berubah menjadi sarang lebah yang sibuk. Prajurit memeriksa senjata, mengisi peluru, dan mempelajari peta. Pak Teguh melihat pemandangan itu dengan perasaan nostalgia bercampur tegang. Atmosfer sebelum pertempuran selalu sama, listrik di udara yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam harinya Pak Teguh makan malam ransum bersama prajurit muda tim Alfa. Rata-rata mereka berusia 20-an tahun. Wajah serius, sesekali bercanda. Untuk mengusir gugup, Kapten Bayu duduk di sampingnya bertanya, apakah Pak Teguh punya saran untuk anak buahnya? Pak Teguh menatap wajah-wajah muda itu. Dia berkata musuh yang akan mereka hadapi bukan tentara terlatih, tapi mereka menguasai medan dan mereka nekat. Mereka tahu hukuman mati menanti jika tertangkap, jadi mereka akan melawan habis-habisan. Jaga jarak, gunakan perlindungan. Jangan ambil risiko konyol. Pukul 11.30 malam pergerakan dimulai. 3 tim berangkat dengan berjalan kaki untuk menjaga kerahasiaan. 2 tim termasuk tim Pak Teguh naik helikopter untuk penyusupan jarak jauh. Helikopter lepas landas dengan lampu mati, total terbang rendah, menyusuri lembah. Para pilot menggunakan kacamata penglihatan malam. Pak Teguh duduk di dekat pintu yang terbuka, angin dingin pegunungan menampar wajahnya. Dia memakai rompi anti peluru pinjaman dan helm Kevlar memeluk senapan berburunya. Helikopter menurunkan mereka 1,5 kilometer dari sasaran Jurang Cemara. 20 prajurit turun dengan cepat, lalu helikopter langsung pergi agar suaranya tidak terdengar musuh. Mereka bergerak dalam formasi senyap. Pak Teguh di depan bersama Kapten Bayu. Hutan gelap gulita, tapi dengan kacamata inframerah, semuanya terlihat hijau terang. Pukul 1.10 pagi. Pak Teguh mengangkat kepalan tangan tanda berhenti. Dia menunjuk ke depan. 200 meter di sana, cahaya lampu listrik terlihat samar di antara pepohonan. Bau bahan kimia aseton tercium menyengat. Pasukan dibagi 2. 1 regu melambung ke utara, 1 lagi ke selatan. Pukul 1.43 pagi. Posisi mereka sudah sangat dekat, hanya 50 meter dari instalasi. Dari balik semak Pak Teguh bisa melihat jelas laboratorium itu. 3 tenda besar terpal hijau. Generator menderu. Lampu halogen menerangi meja-meja panjang penuh gelas kimia dan jerikan. Ada 18 orang di sana. 6 penjaga bersenjata senapan serbu berpatroli. 12 orang lainnya sibuk bekerja mencampur bahan kimia, memakai masker dan sarung tangan karet. Kapten Bayu berbisik di radio memastikan semua posisi siap menunggu komando pusat. Pukul 1.58 pagi, 2 menit sebelum jam serangan. Seorang penjaga musuh menyalakan rokok bersandar di pohon hanya 20 meter dari tempat Pak Teguh bersembunyi. Dia terlihat bosan menguap lebar, sama sekali tidak sadar bahwa puluhan laras senapan sedang mengarah padanya dari kegelapan.
Tepat pukul 2 pagi, suara Kolonel Arif terdengar tegas di earpiece setiap prajurit. Semua unit sikat. Kapten Bayu berteriak, TNI tiarap semua. Senter taktis yang menyilaukan menyala serentak dari 20 arah. Penjaga yang merokok itu kaget setengah mati, senjatanya terlepas dan dia langsung mengangkat tangan gemetar. Namun penjaga lain bereaksi agresif menembak membabi buta ke arah hutan. Baku tembak pecah. Suara letusan senapan memekakkan telinga. Peluru berdesing memotong ranting pohon. Prajurit tim elang membalas dengan tembakan terukur dan disiplin. Satu persatu penjaga bersenjata tumbang. Kapten Bayu memerintahkan lempar granat asap. Asap putih tebal menyelimuti area laboratorium. Para pekerja koki narkoba panik berlarian keluar tenda sambil batuk-batuk langsung disergap dan diborgol oleh prajurit. Hanya dalam 11 menit perlawanan di Jurang Cemara berakhir. 2 musuh tewas, 4 terluka, 12 ditangkap. Tidak ada korban jiwa di pihak TNI, hanya 1 prajurit tergores peluru di lengan. Kapten Bayu melapor ke pusat. Target Alfa aman. Selama 1 jam berikutnya laporan serupa masuk dari 4 tim lain. Lembah Alpukat aman, Bukit Cadas aman, Hutan Sengon aman. Punggungan harimau pertempuran agak alot, tapi akhirnya berhasil dikuasai. Secara total 5 laboratorium lumpuh, 13 anggota sindikat tewas, 37 ditangkap. Operasi sukses besar. Namun saat melakukan penyisiran dokumen di lokasi punggungan harimau, tim menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada peta dan catatan logistik yang menunjukkan keberadaan 2 laboratorium lain yang tidak terdeteksi oleh Pak Teguh sebelumnya. Satu lokasi bernama Lembah Setan 4 km ke timur, dan satu lagi bernama Bukit Batu 5 km ke utara. Kolonel Arif menghubungi Pak Teguh lewat radio. Suaranya terdengar mendesak. Dia bertanya apakah Pak Teguh tahu tentang 2 lokasi tambahan ini. Pak Teguh yang berdiri di tengah puing-puing laboratorium Jurang Cemara menjawab negatif. Dia tidak pernah mendeteksi aktivitas di sana selama pengintaian. Kemungkinan itu adalah fasilitas baru atau disembunyikan dengan sangat rapi. Kolonel Arif mengambil keputusan cepat. Mereka tidak boleh membiarkan sisa jaringan ini lolos. Jika pasukan mundur, sekarang sindikat akan memindahkan barang bukti dari 2 lokasi itu. Pemandu tim menuju lokasi baru tersebut. Pak Teguh melihat jam tangannya. Pukul 3:22 pagi. Dia sudah bangun hampir 24 jam. Fisiknya lelah, kakinya pegal, tapi tekadnya masih membara. Dia menjawab radio dengan tegas. Siap dan saya siap lanjut. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kampung halamannya? Tulis di kolom komentar jika kalian punya cerita keberanian seperti ini. Pukul 4 pagi, Pak Teguh bergabung dengan tim baru. Mereka menaiki helikopter menuju target berikutnya, Lembah Setan. Mereka tahu kali ini unsur kejutan sudah hilang. Musuh di lokasi baru pasti sudah tahu teman-temannya diserang dan mereka sedang menunggu dengan senjata terkokang. Pukul 4 pagi sebuah tim baru yang terdiri dari 15 prajurit tim Bravo bergabung dengan Pak Teguh. Mereka menaiki helikopter yang membawa mereka menuju zona Lembah Setan. Penerbangan hanya berlangsung 12 menit. Mereka turun menggunakan tali 2 km dari lokasi yang tertera dalam dokumen musuh. Kali ini pergerakan mereka jauh lebih hati-hati. Mereka sadar karena adanya komunikasi antar pos sindikat Naga Hitam pasti sudah dalam status siaga 1. Mereka berjalan kaki selama 1,5 jam menembus medan yang sangat sulit. Jurang dalam dengan kemiringan 60 derajat semak berduri dan bebatuan lepas yang mempersulit setiap langkah. Pukul 6:07 pagi. Saat langit mulai terang dengan warna kemerahan fajar, mereka tiba di bibir tebing yang menghadap ke Lembah Setan. Dari posisi ketinggian, Pak Teguh mengamati dengan teropong. Dia mengonfirmasi keberadaan laboratorium itu. Ada 2 tenda besar, 1 generator raksasa, dan 3 kendaraan terparkir. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sini. Tingkat keamanannya jauh lebih tinggi. Pak Teguh menghitung ada 20 penjaga bersenjata lengkap yang sedang berpatroli.
Beberapa senapan mesin berat dipasang di atas tripod dilindungi oleh karung pasir. Kapten Raka, pemimpin tim Bravo, melihat melalui teropongnya sendiri dengan wajah tegang. Dia berbisik bahwa ini bukan sekadar laboratorium, ini adalah kamp militer milik sindikat. Pak Teguh mengangguk setuju. Musuh sepertinya sudah menerima peringatan tentang serangan di 5 lokasi sebelumnya dan mereka sedang menunggu kedatangan pasukan. Kapten Raka segera menghubungi Kolonel Arif lewat radio. Dia melaporkan bahwa target Lembah Setan terkonfirmasi, namun resistensi musuh diperkirakan sangat tinggi. Mereka kalah jumlah dan posisi musuh sangat kuat. Kapten meminta bantuan udara segera. Jawaban kolonel datang 30 detik kemudian. Bantuan sedang menuju ke sana, estimasi tiba 20 menit. Perintahnya jelas, pertahankan posisi, jangan menyerang sampai bantuan tiba. Namun saat mereka menunggu, situasi berubah mendadak. Salah satu kendaraan di bawah sana menyalakan mesin. Mobil itu mulai bergerak keluar dari kamp. Kapten Raka melihat dengan cemas. Jika mereka kabur membawa bahan kimia atau dokumen penting, misi ini gagal. Dia harus mengambil keputusan sulit. Dia memerintahkan penembak jitu untuk melumpuhkan kendaraan itu. Mereka tidak boleh lolos. 3 penembak jitu tim Bravo mengambil posisi. Senapan laras panjang, mereka mengarah ke mobil yang mulai melaju kencang di jalan tanah. Kapten memberi aba-aba tembak. 3 letusan terdengar hampir bersamaan. 2 peluru menghantam ban belakang mobil hingga meledak. Peluru ketiga menembus kaca depan. Mobil itu oleng hebat menabrak pohon besar dan mesinnya mati seketika. Seluruh penjaga di kamp bawah bereaksi instan. 20 senapan serbu memberondong ke arah tebing tempat pasukan bersembunyi. Peluru menghantam bebatuan dan pohon di sekitar Pak Teguh. Pasukan tim Bravo membalas tembakan. Lembah sunyi itu berubah menjadi medan perang. Baku tembak berlangsung sengit selama 8 menit. Pasukan memiliki keuntungan ketinggian, tapi musuh punya perlindungan karung pasir dan kendaraan lapis baja. Tidak ada yang bisa bergerak maju tanpa tertembak. Pak Teguh berlindung di balik batu besar di samping Kapten Raka ketika dia mendengar suara yang mengubah segalanya. Suara gemuruh baling-baling helikopter yang mendekat. Bukan 1, tapi 2. 2 helikopter Black Hawk milik TNI muncul dari balik bukit terbang rendah menyusuri lembah. Helikopter pertama menurunkan 10 prajurit tambahan dengan tali yang langsung bergabung dalam pertempuran. Helikopter kedua mengambil posisi melayang di atas laboratorium. Penembak mesin di pintu samping membuka api dengan senapan mesin berat kaliber 50. Karung pasir meledak, besi-besi penyangga tenda bengkok. Para penjaga sindikat panik luar biasa. Melawan pasukan darat adalah satu hal, tapi melawan helikopter tempur adalah hal yang mustahil. 5 orang mencoba kabur ke hutan, namun dilumpuhkan satu persatu oleh penembak jitu. 6 orang lainnya melempar senjata dan mengangkat tangan menyerah. 9 sisanya yang nekat berlari masuk ke dalam tenda laboratorium dan bertahan di sana. Kapten Raka memerintahkan gencatan senjata. Dia mengambil pengeras suara. Dia berteriak kepada musuh bahwa mereka sudah terkepung total, menyerah atau mati. Dari dalam tenda, seseorang berteriak membalas bahwa mereka lebih baik mati daripada di penjara. Mereka mengancam di dalam tenda ada 200 liter aseton murni. Jika tentara menembak, mereka akan meledakkan semuanya dan membunuh semua orang. Itu adalah gertakan putus asa. Tapi Kolonel Arif yang baru saja mendarat dengan helikopter kedua tidak mau ambil risiko. Ledakan kimia sebesar itu bisa membunuh pasukannya. Dia memerintahkan untuk tidak menembak. Suasana hening dan tegang. Kolonel Arif memberi isyarat tangan. 4 prajurit maju merayap, lalu melemparkan granat gas air mata ke dalam tenda. Suara letupan kecil terdengar diikuti asap putih pedas yang mengepul keluar. Terdengar suara batuk-batuk parah dan teriakan. 3 orang keluar sempoyongan dengan mata merah berair langsung disergap. 6 sisanya masih menolak keluar, tapi akhirnya tidak tahan dengan gas yang menyesakkan napas.
Satu persatu mereka keluar merangkak menyerah total. Pukul 7:23 pagi, Lembah Setan berhasil dikuasai. 5 musuh tewas, 15 ditangkap. 3 prajurit terluka ringan. Tapi tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan. Masih ada satu target lagi. Bukit Batu. Kolonel Arif mengumpulkan 30 prajurit gabungan dari tim Bravo dan Charlie. Pak Teguh ada di antara mereka bersandar di pohon minum air dari botolnya dengan wajah penuh debu dan keringat. Kolonel mendekatinya. Dia berkata bahwa Pak Teguh sudah bangun lebih dari 28 jam sudah memandu 2 serangan sukses. Tidak ada yang akan menyalahkan jika Pak Teguh memilih istirahat sekarang. Pak Teguh menatap kolonel dengan mata lelah, tapi tajam. Dia berkata bahwa dia memulai ini karena sindikat mengancam desanya. Dia tidak akan berhenti sampai laboratorium terakhir hancur. Kolonel mengangguk hormat lalu memerintahkan pasukannya bergerak. Mereka terbang menuju target terakhir Bukit Batu 5 km ke utara. Mereka mendarat 1 km dari sasaran pada pukul 8.40 pagi. Pendekatan terakhir dilakukan dengan sangat hati-hati melalui celah tebing sempit. Pukul 9:27 pagi. Tim pengintai kembali dengan wajah pucat. Mereka melaporkan bahwa Bukit Batu bukan sekadar laboratorium. Itu adalah benteng utama. Ada bangunan beton permanen tembok, keliling setinggi 2 meter dan menara penjaga. Ini adalah markas besar. Kolonel Arif meminta pengintaian udara. Helikopter mengirimkan gambar resolusi tinggi. Konfirmasi positif. 5 bangunan beton tembok. Tebal setidaknya 30 penjaga terlihat, dan kendaraan bersenjata. Kolonel sadar dia tidak bisa menyerang benteng seperti itu hanya dengan 30 orang tanpa jatuh korban banyak. Dia butuh bantuan artileri atau serangan udara berat, tapi ada masalah besar. Kompleks itu hanya berjarak 800 meter dari desa Batu Hampar, permukiman warga sipil yang padat. Serangan udara bisa membunuh penduduk desa yang tidak bersalah. Kolonel menghubungi markas besar, meminta izin operasi darat dengan tambahan pasukan besar. Bantuan 50 prajurit lagi dikirim dari pangkalan utama, estimasi tiba 2 jam. Prioritas utama adalah evakuasi warga sipil sebelum serangan dimulai. Namun saat mereka menunggu, bantuan petugas komunikasi berlari menghadap kolonel dengan wajah panik. Mereka baru saja menyadap transmisi radio musuh. Sindikat di dalam benteng Bukit Batu sedang bersiap mengevakuasi barang bukti dan kabur. Transkrip percakapan menunjukkan bahwa mereka tahu posisi pasukan tim elang. Mereka tahu tentara sedang menunggu di lembah. Kolonel Arif memukul meja peta dengan marah. Ada pengkhianat. Seseorang membocorkan posisi mereka. Pak Teguh yang berdiri tidak jauh dari situ merasakan darahnya mendidih. Dia ingat masa lalunya. Pengkhianat adalah penyebab utama kegagalan operasi dan kematian rekan-rekannya dulu. Kolonel Arif segera memerintahkan protokol keamanan tingkat merah. Semua komunikasi keluar diputus. Dia memerintahkan pemeriksaan mendadak terhadap semua personel di lokasi. Selama 1 jam yang tegang itu, suasana berubah penuh curiga. Prajurit saling pandang. Siapa saja bisa menjadi mata-mata. Pukul 12.47 siang, bantuan 50 prajurit tiba. Namun mereka membawa kabar buruk dari intelijen pusat. Sinyal transmisi ilegal terdeteksi berasal dari koordinat pasukan Kolonel Arif sendiri beberapa menit yang lalu. Kolonel memerintahkan penggeledahan tas dan perlengkapan setiap orang tanpa terkecuali. 80 orang diperiksa satu persatu. Saat giliran Letnan Reza, wakil komandan tim Charlie, ditemukan sebuah ponsel dengan kartu SIM ganda yang disembunyikan di dalam kaos kaki cadangan di tasnya. Ponsel itu bukan jatah resmi militer. Kolonel Arif mengonfrontasi Letnan Reza di depan seluruh pasukan. Dia menyalakan ponsel itu dan menemukan log panggilan keluar ke nomor yang terhubung dengan jaringan sindikat. Wajah Letnan Reza pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Kolonel bertanya dengan suara dingin siapa yang dia hubungi. Letnan Reza tidak bisa menjawab, dia hanya menunduk. Kolonel membacakan tuduhan pengkhianatan di tempat.
Letnan muda berusia 32 tahun itu jatuh berlutut menangis. Dia mengaku bahwa dia terpaksa. Istrinya yang sedang hamil diculik oleh sindikat. Mereka mengancam akan membunuh istrinya jika dia tidak memberikan informasi posisi pasukan. Kolonel Arif menatapnya tanpa belas kasihan. Dia berkata bahwa selalu ada pilihan. Letnan seharusnya melapor kepada atasan, bukan mengorbankan nyawa rekan-rekannya di lapangan. Karena bocoran informasi itu, musuh di Bukit Batu sekarang bersiap untuk perang habis-habisan dan warga sipil dalam bahaya. Dua provos menyeret Letnan Reza, memborgolnya dan memasukkannya ke dalam helikopter untuk dibawa ke pengadilan militer. Pak Teguh melihat kejadian itu dengan rasa sedih yang mendalam. Sindikat narkoba tidak hanya membunuh dengan peluru, mereka membunuh dengan rasa takut. Mereka mengubah orang baik menjadi pengkhianat, dengan pengkhianat yang sudah diamankan. Kolonel Arif menatap ke arah benteng Bukit Batu di kejauhan. Sekarang tidak ada lagi elemen kejutan. Ini akan menjadi perang terbuka. Dia mulai menyusun rencana evakuasi warga desa Batu Hampar sebelum melancarkan serangan terakhir yang akan menentukan nasib seluruh operasi ini. Segera menyusun ulang strategi penyerangan ke benteng Bukit Batu. Kini dengan kekuatan 80 prajurit, dia bisa melancarkan serangan terkoordinasi dari 3 arah sekaligus. Namun ada satu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu nyawa warga sipil. Pukul 2.30 siang, sebuah tim yang terdiri dari 20 prajurit menyamar sebagai relawan kemanusiaan. Mereka menanggalkan atribut militer, mengenakan rompi oranye, dan mengendarai truk sipil seolah-olah sedang mengantar bantuan sosial. Mereka masuk ke desa Batu Hampar dengan dalih membagikan sembako dan obat-obatan gratis. Namun misi sebenarnya jauh lebih genting. Sambil menyerahkan bungkusan beras, mereka berbisik kepada warga. Mereka memperingatkan agar penduduk segera mengungsi, karena operasi militer besar akan meletus dalam hitungan jam. Ketegangan mencekam desa kecil itu. Di setiap sudut mata-mata sindikat yang menyamar sebagai pemuda desa mengawasi setiap gerak-gerik. Warga ketakutan. Mereka tahu jika mereka terlihat ingin kabur, sindikat tidak akan segan-segan menembak. Namun dengan perlindungan diam-diam dari prajurit yang menyamar evakuasi senyap, itu mulai bergerak. Dalam waktu 2 jam, 140 dari 150 penduduk desa berhasil diangkut menggunakan truk tentara menuju tempat pengungsian sementara di kecamatan sebelah yang berjarak 15 km. Namun ada 10 orang yang menolak pergi. Mereka adalah para tetua desa yang keras kepala dan petani tua yang tidak mau meninggalkan sapi serta kambing ternak mereka. Kolonel Arif tidak bisa memaksa mereka. Dia hanya bisa memberikan peringatan keras agar mereka bersembunyi di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela serta tiarap di lantai jika mendengar suara tembakan. Pukul 5:47 sore. Matahari mulai turun ke ufuk barat, melukis langit Sumatera dengan warna jingga kemerahan. Saat itulah serangan akhir dimulai. 80 prajurit tim elang bergerak maju mengepung Bukit Batu dari 3 arah, utara, selatan, dan barat. Sisi timur dibiarkan terbuka, karena itu adalah tebing curam setinggi 200 meter jalan mati yang tidak mungkin dilewati untuk kabur. 2 helikopter tempur mengambil posisi mengambang di ketinggian 1000 meter, siap memberikan bantuan tembakan udara. Pak Teguh tetap berada di pos komando sementara bersama Kolonel Arif 800 meter dari benteng musuh. Dia memantau radio dan mengamati melalui teropong jarak jauh. Dari posisinya, dia bisa melihat seluruh kompleks Bukit Batu dengan jelas. 5 bangunan beton tembok, keliling menara penjaga dan kendaraan lapis baja. Dia menghitung ada sekitar 25 anggota sindikat yang terlihat. Jumlahnya berkurang dari laporan awal, mungkin sebagian sudah kabur setelah mendengar kabar serangan di tempat lain. Pukul 6:03 sore, tim Alfa melapor sudah berada di posisi 100 meter dari tembok utara. Tim Bravo berada 150 meter dari selatan. Tim Charlie 200 meter dari barat. Semua pasukan siap?
Kolonel Arif mengambil mikrofon radio. Suaranya tenang namun mematikan. Dia memberikan perintah kepada seluruh unit. Dalam 30 detik, penembak jitu akan melumpuhkan penjaga di menara. Segera setelah itu, tim perintis akan menjebol tembok dengan bahan peledak. Helikopter akan memberikan tembakan penekan. Target operasi adalah penangkapan personel dan penghancuran total fasilitas. Prioritas utama lindungi warga sipil yang masih tertinggal di desa. 80 suara menjawab serentak di radio siap laksanakan. Hitung mundur dimulai. 10:98. Pak Teguh merasakan dadanya sesak oleh ketegangan. Ini adalah puncak dari segalanya. Puncak dari pengintaian berminggu-minggu, perencanaan berhari-hari, dan pertempuran berjam-jam. Jika mereka berhasil, jaringan sabu terbesar di Sumatera akan tamat. 7 laboratorium hancur dalam waktu kurang dari 20 jam. Ini akan menjadi pukulan telak bagi sindikat. 321. Eksekusi. 6 letusan senapan runduk terdengar hampir bersamaan, kering dan tajam membelah udara sore. Di 3, menara penjaga benteng para pengawal sindikat tumbang seketika. Mereka dilumpuhkan dengan presisi bedah. Bahkan sebelum jari mereka sempat menyentuh pelatuk. Sebelum musuh di dalam benteng sempat bereaksi, 3 ledakan besar mengguncang tanah. Tim perintis telah memasang bom tempel C4 di 3 titik tembok keliling. Beton tebal itu meledak hancur. Debu dan puing beterbangan ke udara. Lubang selebar 4 meter kini menganga di tembok pertahanan musuh. 80 prajurit tim elang menyerbu masuk melalui celah itu sambil berteriak. Senapan serbu terarah lampu, taktis menyapu kegelapan yang mulai turun. Helikopter tempur turun menukik hingga ketinggian 300 meter. Penembak di pintu samping memuntahkan peluru kaliber besar ke arah posisi pertahanan musuh di halaman benteng. Kompleks Bukit Batu berubah menjadi neraka dunia. 25 anggota sindikat yang tersisa mencoba melawan. Mereka membalas dengan tembakan brutal. Suara rentetan senapan, serbu AK-47, dan senapan mesin yang dipasang di atas mobil taktis memekakkan telinga. Peluru berterbangan ke segala arah. Namun mereka kalah jumlah 3-1. Dan kali ini mereka menghadapi pasukan elit dengan peralatan tempur tercanggih. Baku tembak itu berlangsung selama 17 menit yang sangat intens. Kacau bising dan mengerikan. Pak Teguh menyaksikan dari kejauhan dengan tangan terkepal. Dia berdoa dalam hati agar tidak ada lagi prajurit yang gugur. Dia melihat ledakan asap hitam membumbung dan kilatan api dari laras senjata. Dia mendengar teriakan perintah lewat pengeras suara dan deru mesin kendaraan yang mencoba kabur. 1 mobil lapis baja milik sindikat berhasil menerobos keluar melalui celah di tembok barat. Tapi salah satu helikopter langsung mengejarnya. Penembak udara melepaskan tembakan pendek yang terkontrol. Peluru berat menghantam ban belakang mobil itu. Kendaraan itu oleng terbalik dan terseret beberapa meter dengan roda menghadap ke langit. Pukul 6:24 sore. 21 menit setelah serangan dimulai, suara tembakan akhirnya berhenti. Keheningan yang tiba-tiba terasa janggal setelah kebisingan perang. Kolonel Arif menerima laporan masuk dari ketiga tim. Target aman. 9 musuh tewas, 16 ditangkap. 4 prajurit terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Kolonel segera memerintahkan evakuasi medis darurat. 2 helikopter mendarat di dalam halaman benteng yang penuh puing untuk mengangkut korban. Pak Teguh melihat tandu-tandu berlarian. Prajurit memapah rekan mereka yang berdarah. Salah satu korban luka parah adalah Kapten Bayu, komandan tim Alfa, yang pertama kali menjemput Pak Teguh. Dia tertembak di perut, pelurunya menembus celah rompi anti peluru. Dia masih sadar, tapi wajahnya pucat pasi karena kehilangan banyak darah. Helikopter segera membawanya terbang menuju rumah sakit tentara di kota. 30 menit kemudian, setelah area dinyatakan steril, Kolonel Arif dan Pak Teguh berjalan masuk ke dalam benteng Bukit Batu. Pemandangan di dalamnya sangat mengerikan. Tubuh-tubuh anggota sindikat tergeletak di genangan darah.
Peralatan laboratorium canggih hancur berantakan diterjang peluru. Drum-drum berisi bahan kimia bocor, menumpahkan cairan beracun yang baunya menyengat hidung. Namun di gedung utama mereka menemukan sesuatu yang membuat darah Pak Teguh mendidih karena marah. Sebuah sel penjara darurat. Di dalamnya terkurung 5 anak muda. 4 laki-laki dan 1 perempuan berusia antara 18 hingga 23 tahun. Mereka kurus kering, mata cekung pakaian kotor dan sobek. Salah satu dari mereka adalah Budi, pemuda dari desa Sukamaju yang menghilang pada tanggal 15 September lalu. Saat melihat tentara masuk, Budi mulai menangis histeris. Dia bertanya dengan suara parau, "Apakah ini sungguhan? Apakah sudah selesai? Bolehkah kami pulang?" Pak Teguh melangkah maju membuka pintu sel itu. Dia menatap wajah pemuda itu. "Budi, ini saya Pak Teguh, tetangga ibumu." "Iya nak, semuanya sudah selesai. Kamu aman sekarang." Kelima pemuda itu segera dievakuasi dari dalam benteng. Mereka diberi air minum, makanan ransum, dan perawatan medis darurat oleh tim paramedis militer. Mereka menceritakan kisah-kisah yang mengerikan. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Namun begitu sampai di kompleks itu, mereka menjadi budak. Mereka dipaksa memasak sabu selama 12 jam sehari, tanpa istirahat, tanpa masker pelindung uap beracun. Mereka yang jatuh sakit dieksekusi mati agar tidak membocorkan rahasia jika dibawa ke rumah sakit. Mereka melihat 3 teman mereka dibunuh dalam beberapa minggu terakhir. Sementara para korban dirawat tim teknisi Zeni Tempur mulai memasang bahan peledak di seluruh penjuru benteng Bukit Batu. Mereka memasang bom di pilar-pilar utama bangunan beton dan di gudang penyimpanan bahan kimia. Pukul 8:15 malam. Seluruh pasukan tahanan dan korban selamat sudah dievakuasi ke jarak aman. Kolonel Arif menekan tombol pemicu di tangannya. Ledakan dahsyat menerangi langit malam pegunungan Sumatera seperti kilat raksasa. 5 bangunan beton itu runtuh seketika tertelan awan debu raksasa. Drum-drum bahan kimia meledak menciptakan bola api oranye yang membumbung tinggi. Dalam waktu 5 menit, benteng Bukit Batu yang angker itu rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing berasap. Pak Teguh menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas, tapi juga kelelahan yang luar biasa. 7 laboratorium hancur. Lebih dari 70 anggota sindikat tewas atau ditangkap. 50 pekerja paksa diselamatkan. Tonan bahan baku narkoba dimusnahkan. Dampak ekonominya bagi sindikat naga hitam sangat masif. Diperkirakan mereka rugi ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah akibat hilangnya infrastruktur dan produk siap jual. Namun harga yang harus dibayar juga mahal. 8 prajurit terluka, 2 diantaranya kritis. Letnan Reza ditangkap karena pengkhianatan. Dan bagi Pak Teguh ini adalah akhir dari hidup tenangnya. Pukul 10.30 malam tanggal 10 Oktober, helikopter membawa Pak Teguh dan Kolonel Arif kembali ke pangkalan militer utama. Pak Teguh sudah terjaga lebih dari 40 jam. Matanya berat. Begitu mendarat, dia diberi kamar di barak perwira, makanan hangat, dan pakaian bersih. Dia makan dengan cepat, mandi, lalu jatuh tertidur di kasur tipis itu. Dia tidur sangat lelap untuk pertama kalinya dalam 2 hari yang gila ini. Dia terbangun 14 jam kemudian. Pukul 12:47 siang tanggal 11 Oktober. Kabar baik menyambutnya. Kapten Bayu selamat dari operasi dan kondisinya stabil. Prajurit lain yang kritis juga membaik. Tapi ada kabar buruk yang menunggu. Kolonel Arif memanggilnya ke ruangan kantor. Wajah kolonel itu serius. Dia memberitahu Pak Teguh bahwa pagi ini tim intelijen memeriksa properti Pak Teguh di desa Sukamaju. Sindikat Naga Hitam telah membakar habis pondok kayunya. Tidak ada yang tersisa. Semuanya jadi abu. Mereka juga meninggalkan pesan ancaman di alun-alun desa yang menargetkan siapapun yang membantu tentara. Pak Teguh menerima berita itu dengan pasrah. Dia sudah menduganya. Dia bertanya tentang keselamatan warga desa. Kolonel menjamin ada patroli militer permanen di sana sekarang. Warga aman.
Tapi Kolonel menegaskan satu hal, Pak Teguh tidak bisa kembali ke sana. Sindikat telah menetapkan harga untuk kepalanya. Ada komunikasi yang disadap yang menyebut nama Pak Teguh sebagai target prioritas untuk dibunuh. Pemerintah menawarkan program perlindungan saksi, identitas baru relokasi ke kota lain dan pengawalan permanen. Pak Teguh menatap keluar jendela kantor, memandang jauh ke arah pegunungan yang kini tak bisa lagi dia tinggali. 17 tahun kenangan di sana. Jejak mendiang istrinya, buku-bukunya, foto-fotonya, semuanya musnah dalam semalam. Dia teringat anak-anaknya. Dia bertanya, apakah Sari dan Rina aman? Kolonel memberikan telepon satelit. Pak Teguh menghubungi Sari. Anaknya mengangkat pada dering pertama, suaranya pecah oleh tangis. Dia sudah didatangi agen federal yang memberitahu bahwa ayahnya dalam bahaya. Dia bertanya, kenapa ayahnya melakukan aksi nekat itu? Kenapa tidak membiarkan aparat saja yang mengurusnya? Pak Teguh menahan rasa sesak di dadanya. Dia menjelaskan bahwa aparat lokal tidak akan bergerak. Dia melihat anak-anak muda desa direkrut untuk mati. Jika dia diam saja, desa Sukamaju akan menjadi kota hantu yang dikuasai narkoba. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Hening sejenak di ujung telepon. Akhirnya Sari berbicara dengan lebih tenang. Dia mengerti. Dia bilang ibunya dulu selalu berkata bahwa ayahnya punya rasa keadilan yang terlalu tinggi. Dia berpesan agar ayahnya menjaga diri. Kolonel Arif kemudian menjelaskan rencana relokasi. Pak Teguh akan dipindahkan dengan identitas baru. Pilihan kotanya ada beberapa, salah satunya adalah kota yang tenang di pulau lain. Namun Pak Teguh menggeleng pelan. Dengan hormat, dia menolak identitas baru. Dia tidak mau bersembunyi di balik nama palsu. Dia berkata, jika sindikat ingin mencarinya, mereka akan menemukannya dimanapun dia berada. Dia lebih memilih hidup sebagai Pak Teguh daripada hidup sebagai orang asing yang ketakutan. Kolonel mengerutkan kening, memperingatkan bahwa itu sangat berisiko. Pak Teguh tersenyum tipis. Dia menghabiskan 15 tahun memburu bandar narkoba di perbatasan. Dia selamat dari penyergapan dan ancaman pembunuhan. Dia tidak akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menoleh ke belakang setiap detik karena takut. Dia akan hidup dengan bermartabat. Kolonel Arif menghela napas panjang, tapi dia menghormati keputusan itu. Mereka sepakat memberikan perlindungan ketat selama 6 bulan sampai situasi mereda. 2 minggu kemudian, pemerintah merilis berita keberhasilan operasi itu. Media nasional meliput besar-besaran. Tapi secara sadar nama Pak Teguh tidak disebut. Secara resmi operasi itu adalah hasil kerja intelijen militer. Itu adalah cara mereka melindungi pahlawan tanpa nama ini. Pada tanggal 28 Oktober, Pak Teguh dipindahkan secara diam-diam ke sebuah apartemen aman di kota Malang, Jawa Timur. Kota yang sejuk 600 km jauhnya dari Sumatera. Apartemen itu nyaman dengan penjagaan keamanan swasta. Pemerintah memberikan kompensasi uang yang cukup untuk hidup sebagai ganti rugi atas rumahnya yang dibakar. Hari-hari pertamanya di Malang terasa aneh tapi damai. Dia berjalan-jalan di taman kota, mengunjungi pasar, dan duduk di kedai kopi. Dia menjadi orang asing lagi. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan. Itu terasa sepi, tapi membebaskan. Bulan November, anak-anaknya datang berkunjung. Sari dan Rina membawa suami dan cucu-cucu Pak Teguh. Pertemuan itu penuh haru. Anak-anak kecil berlarian di apartemen, tidak tahu bahaya maut yang baru saja dilewati kakek mereka. Rina bertanya, apakah ayahnya akan baik-baik saja sendirian di sini? Proyek baru. Dia sedang menulis buku tentang pengalamannya. Seseorang harus mendokumentasikan bagaimana sindikat bekerja, bagaimana mereka merusak desa, dan bagaimana melawan mereka. Mungkin ceritanya bisa membantu orang lain. Bulan Desember, Kolonel Arif menelepon. Dia membawa kabar gembira. Intelijen memastikan bahwa sindikat Naga Hitam telah menarik seluruh operasinya dari wilayah pegunungan itu. Mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Pukulan kemarin terlalu telak bagi mereka. Desa Sukamaju sekarang aman.
Para pengungsi sudah kembali ke rumah. Anak-anak muda yang diselamatkan termasuk Budi sedang menjalani rehabilitasi. Itu adalah berita terbaik yang bisa didengar Pak Teguh. Pengorbanannya tidak sia-sia. Rumahnya hancur hidup, tenangnya hilang, tapi desanya selamat. Generasi muda di sana punya masa depan lagi. Pak Teguh duduk di jendela apartemennya di Malang menatap langit sore bulan Desember. Usianya 52 tahun. Dia tidak tahu berapa lama sisa waktunya, karena musuh pasti masih mengingat namanya. Tapi dia hidup dengan tujuan. Dia membela apa yang benar. Saat dia memejamkan mata, dia tidak melihat mimpi buruk tentang penyerang bertopeng. Dia melihat pegunungan Sumatera yang hijau, hutan pinus yang berkabut, dan wajah-wajah lega para orang tua yang anaknya kembali pulang. Dan itu, pikir Pak Teguh, jauh lebih berharga daripada harga apapun yang harus dia bayar. Kisah Pak Teguh ini sebenarnya bukan hanya tentang perang melawan narkoba, melainkan sebuah cermin bagi kita semua. Seringkali kita memilih untuk diam saat melihat ketidakadilan di depan mata, hanya karena kita takut atau merasa itu bukan urusan kita. Kita sering berpikir bahwa satu orang biasa tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang jahat. Namun Pak Teguh membuktikan sebaliknya. Dia mengajarkan kita satu pelajaran moral yang sangat mahal, bahwa perdamaian sejati tidak didapat dengan cara memalingkan wajah. Perdamaian itu harus diperjuangkan. Dia memang kehilangan rumah kayunya dia, kehilangan masa pensiunnya yang tenang, tetapi sebagai gantinya, dia menyelamatkan masa depan satu generasi di desanya. Dia menukar kenyamanan pribadinya dengan keselamatan orang banyak. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah saat kakimu gemetar hebat, namun kamu tetap memilih untuk melangkah maju karena hati nuranimu tahu itu adalah hal yang benar. Kita mungkin tidak memegang senjata seperti Pak Teguh, tapi kita semua memiliki suara. Dan suara itu sekecil apapun sanggup meruntuhkan tembok kejahatan yang paling tinggi jika kita berani menggunakannya di saat yang tepat. Jika semangat perlawanan Pak Teguh ini menyalakan api kecil di hatimu, jangan biarkan api itu padam sendirian. Mari kita jaga semangat ini tetap hidup bersama-sama. Bergabunglah dengan komunitas kami dengan cara menekan tombol berlangganan di bawah agar kita bisa terus berbagi cerita yang membuka mata dunia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa di kisah keberanian selanjutnya.